Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maesa Bigifari dari kelas TRE Malam A, NIM 42422111029. Ingin melanjutkan praktikum sistem mikrocontroller, yaitu membuat pompa air otomatis untuk menyiram tanaman. Sebagai aturannya, yaitu pompa air akan menyala dengan waktu tertentu, tergantung dari kondisi humidity satu sensor, seperti yang ditujukan pada tabel di bawah ini. Ada pan driver, humidity sensor, temperatur sensor, yang sesuai dengan pin Arduino-nya. Sebenarnya ada kondisi sensornya, ada waktu nyala pompa air, tabel 3 ada kondisi kerja pompa air. Dan yang kedua, kita membuat wiring diagramnya menggunakan Tinkercad dengan soil moisture sensor dan LCD I2C untuk menampilkan aktivitas kerja sistem, misalkan pompa on atau pompa off, nilai sensor, status sensor, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menunjukkan dari sirkuit desain saya. Ini sirkuit desain saya sebelum masuk ke kode bloknya. Saya akan memperkenalkan dari bagian-bagian yang saya buat tersebut. Yang pertama ada Arduino Uno, ada DC pump motor, ini sebagai pompanya, ada temperatur, ada soil moisture sensor, dan yang terakhir ada LCD I2C. Baik, sebelum itu saya akan membahas dari fungsi dari masing-masing teks kode tersebut. Teks eh, apa yang teks dari kita buat tersebut, kode blok yang kita buat tersebut. Yang pertama, kita masuk include wire high nih. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan komunikasi I2C antara Arduino dan perangkat I2C. Dan yang kedua ada include liquid crystal I2C high, yaitu fungsi untuk mengontrol tampilan LCD menggunakan komunikasi I2C. Dengan liquidnya LCD-nya kita address-nya 32.16.2, byte-nya 08. Dan ini yang di bawah ini INT soil moisture pin A0, INT temperatur A1 yang kita sesuaikan dengan analog in-nya, dan INT pub pin 3 yang sesuai dengan digital PWM-nya yang ada pada gambar tersebut. Time driver, humidity sensor, temperatur sensor yang memakai pin 3, pin A0, pin A1. Selanjutnya ada min moisture valve, yaitu minimal dari soil moisture pin itu 0 dan maksimal dari moisture valve itu 876 keluarannya. Selanjutnya ada range waktunya. Range-nya itu sudah saya sesuaikan dengan waktu kerja table. Short average length, short-nya itu jangka pendeknya itu 10 detik. 10 detik sesuai dengan kode saya 10, dan kedua average-nya 30 dan long-nya 50. Untuk library-nya itu ada void setup, pin mode pin output, LCD begin 16.2, LCD init, LCD backlight, serial begin 9600, LCD quick chart. Dan selanjutnya masuk ke void loop. Ini bagian ini baca nilai sensor kelembapan tanah dan normalisasi. Fungsinya ketika pompa air menyala, sensor itu akan mendeteksi kelembapan tanah dan normalisasinya. Ini ada menyalakan atau mengeluarkan pompa berdasarkan kondisi kelembapan tanah. Ini bagian kondisi kelembapan tanah sesuai dengan humidity-nya, kering, normal, basah. Jika normalis moisture-nya kurang dari 128, itu akan hidup. Untuk dengan delay short term-nya kita pakai 1000, kode 1000.
itu sekitar 10 detik menurut saya. Dan selanjutnya else if normalis moisture valve lebih dari 128, normalis moisture digital right in high. Delay-nya sama 1000. Dan selanjutnya else if normalis moisture valve lebih dari 204 dan normalis moisture digital right pin-nya high. Delay-nya 1000. Ini sebenarnya ada di gitar white-nya, pump in low, dan tampilan nilai sensor kelembapan tanah pada LCD. Ini sebagai LCD-nya itu untuk kelembapan tanah, pendeteksinya dari soil moisture sensor, dan selanjutnya status pompa air. Ketika dinyalakan dia on, sebagai tanda dia aktif. Dan tampilkan nilai sensor kelembapan tanah dan status pompa pada serial monitor. Ada di sini moisture-nya dari sensor moisture sensor serial pimpan. Jika ini high, maka serial pinnya on. Jika dia hidup ya kan, ininya apa? Programnya aja akan on pada LCD I2C-nya. Baiklah, setelah itu saya akan terakhir nih delay. Yaitu kita pakai 1000, jeda antara setiap pembacaan sensor yang dipakai. Selanjutnya saya akan menunjukkan kita menghidupkan kode blok dari tingkat cat dari wiring tersebut, dan saya akan menjelaskan. Baik, oke, kita start simulation. Kita lihat perbandingannya. Masuk, kita tunggu sesuai dengan oke, dan mulai moisture on. Baik, saya akan mainkan dari ini fungsi temperatur ya. Fungsi temperatur ini sebagai pompa airnya dan nyala. Ini pompa dan nyala. Selanjutnya tinggal kita mengatur sensornya sesuai dengan sensor humidity. Misalnya kering 0 sampai 49% unit lengthnya. Maka output sensornya jadi 0 sampai 127. Baik. Ini dalam keadaan kering, kita tunggu. Sesuai dengan shotnya 10 detik. Tunggu 10 detik. 10 detik kita tunggu. Ini ya, udah mulai 10 detik. Dia dari 0 sampai 127 dengan unit lengthnya 049. Itu humidity-nya dalam keadaan kering. Ini jalan moisture-nya. Oke, 46. Itu berarti dalam keadaan kering. Outputnya kita jalin lagi. Ini dalam keadaan lama. Kita tunggu 30 detik. Ini 56. Baiklah, biar waktu tidak lama, kita langsung di akhir aja, yaitu basah 80 sampai 100 dengan output normalnya 204 sampai 255. Tunggu 50 detik. Ya, moisture-nya 56 dalam kondisi pumpnya on. Ini sebagai temperatur. Kita tunggu sekitar 50 detik ya, teman-teman. Ini udah 150. 150.
Ini udah 150, teman-teman. Tunggu waktu jedanya 50 detik, itu panjang. 50, 150 nih dalam keadaan on ya, teman-teman. Tunggu, kita temperaturnya kita naikin 150. Gak lama ya, teman-teman. Kita tunggu ya moisture pumpnya. Ini udah dalam keadaan menyala. Kembali normal. Karena ini ya agak panjang ya, teman-teman. Kita main programnya aja, teman-teman. Main programnya. Stop dulu. Kita ubah dari sininya, ini 10 kita buat 2, ini 4, ini 6 detik, teman-teman. Ini kita mau lihat dari normalnya saja, yaitu 255 sesuai dengan soal. Untuk soal moisture sensornya nilainya 0 sampai 876, kita normalisasi agar bisa menjadi 0,225. Ini, teman-teman ya, kita normalisasi. Waktu udah kita percepat, dan kodenya sangat cepat, teman-teman. Kita langsung ke ujung aja, nama PZ-nya 50. Tunggu aja, teman-teman. Ini dalam keadaan on nih, teman-teman. Ini simulate-nya 7 menit, teman-teman. Kode 246. Sobat 255. Nyala, teman-teman. Ini agak lama, teman-teman. Ulang lagi kelembapannya. Sobat normal 255. Jalan, jalan. Lama, teman-teman, simulasinya udah 21 menit ya. Oh, itu lebih ya. Kurang. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.